warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisi masih pandemi COVID-19, maka sisa praktikum di semester genap, yaitu semester 2, motor diesel, praktikum motor diesel dengan dosen teori Pak Renasa. Maka praktikumnya nanti akan bersama saya di kelas A. Untuk penilaian kita ambil dari presensi dan tugas. Untuk presensi nilainya 30%, sedangkan tugas di masing-masing job sheet nanti itu 70%. Untuk tugas, biar nilainya maksimal 30%, maka tugas harus dikirim 3 hari, paling lama 3 hari setelah video itu di-share. Sedangkan 70% nilai itu di masing-masing job sheet akan ada tugas. Silahkan Anda jawab di video, kemudian di-emailkan di email saya nanti. Oke, itu untuk praktikum motor diesel kelas A. Kita langsung ke job sheet pertama. Oke, praktikum motor diesel kita menggunakan diesel 1 silinder merek Dongfeng. Tidak jauh beda sama motor bakar bensin yang sudah kita praktekkan di semester 1. Perbedaannya hanya satu, di diesel tidak ada pengapian. Nah, di diesel tidak ada pengapian, sehingga bahan bakar solar ini nanti biar bisa terbakar, satu, kompresi harus tinggi, kedua, bahan bakar harus bisa berubah menjadi kabut. Makanya di job sheet pertama kita akan membahas sistem aliran bahan bakar. Oke, kita ke sini. Aliran bahan bakar untuk diesel 1 silinder ini nanti ada tangki untuk menyimpan bahan bakar solar, kemudian ada kran mekanik. Ingat, pada kran ada tulisannya open, berarti dia membuka. Oke, kemudian selesai close, menutup. Pada saat kita mau menghidupkan, jelas harus posisi open. Pada saat posisi open, bahan bakar dari tangki solar akan mengalir ya menuju pompa injeksi. Nah, pompa injeksi ini mengatur tekanan. Jadi tekanan dari tangki itu akan dirubah menjadi tekanan tinggi di sini, kurang lebih 300 bar. Dari pompa injeksi ini nanti akan dialirkan menuju ini selang tekanan tinggi. Nah, dari selang tekanan tinggi dia menuju ke injektor atau biasanya disebut dengan nama nozzle. Ini nozzle-nya. Pada nozzle ada selang pengembali, jadi sisa dari tekanan bahan bakar akan dikembalikan lagi ke tangki. Jadi itu aliran dari bahan bakar diesel 1 silinder. Oke. Untuk pengecekan tangki jelas tidak boleh bocor di tangki, nanti dicek ada perebesan enggak. Kemudian kran mekanik pada saat open maka bahan bakar harus keluar. Taunya keluar di sini Anda tinggal membuka selang masuk ke pompa injeksi tekanan tinggi. Nah, kunci 19. Oke, perhatikan kalau solarnya keluar berarti krannya bagus, setelahnya mau mengalirkan bahan bakar. Itu cara ngecek kran. Kemudian di sini pompa injeksi. Kita mau mengecek pompa injeksi, kita bongkar dulu pompa injeksinya. Sebelum dibongkar maka kran ditutup dulu biar solarnya nggak habis. Oke. Kita lepas selang masuknya,
pompa injeksi, ada sim, hati-hati jangan sampai hilang. Oke, pompa injeksi di sini dihubungkan sama selang tekanan tinggi. Kita lepas dengan menggunakan dua kunci, satu untuk nahan, satu untuk melepas. Ini kunci 19, ini kunci 17, harus pakai dua kunci biar tidak rusak. Udah, kita lepas selang tekanan tingginya di bagian atas. Oke. Kemudian untuk pompa injeksi di sini ada rumah pembuangan, bautnya kenceng. Jadi kita lepas dulu sebelum melepas ketiga baut ini biar nanti lebih mudah. Kita lepas pompa injeksinya. Ada 3 baut. Kemudian dia akan diikat sama governor mekanik yang akan mengatur putaran mesin berdasarkan bahan bakar yang keluar. Nggak gerak-gerakan dikit. Ini pompa injeksinya sudah terlepas. Nah, pompa injeksi fungsinya tadi untuk merubah tekanan jadi tekanan tinggi. Kita akan bongkar komponen di sini. Di sini ada pengikat atau pengunci, pegas pengunci, pakai oben min. Kita lepas penguncinya. Oke. Kemudian di sini ada pen pengunci, kita tekan. Kemudian kita keluarkan penguncinya. Nah, ini penguncinya sudah terlepas, baru bisa melepas roller sama tapetnya. Oke, ini plunyernya, ada pegas plunyer, daun penguncinya. Ini gigi pinion, gigi reknya. Nah, baru kita melepas rumah dari plunyer. Sini ada pengunci dari rumah plunyernya, pakai oben min. Oke, baru kita melepas ruang penyalurnya. Ada pegasnya. Kemudian ada katup untuk membuka dan menutup bahan bakar yang diinjeksikannya tadi. Nah, untuk melepas ini memang agak sulit, kita pukul pelan-pelan untuk melepas rumah sama tempat dari katupnya tadi. Gunakan kunci yang pas, hati-hati nih ya. Oke, ini sudah terlepas. Oke, ini komponen di pompa injeksi. Mana yang perlu dicek? Nah, yang perlu dicek adalah ini
plunyer sama rumahnya. Ini biasanya kalau sudah lama bisa bengkok, akhirnya tekanan nggak bisa maksimal. Nah ini perhatikan gerakannya, ini harus lembut, tidak boleh seret ya. Diputar dikit sambil ditekan. Oke, ini contoh yang sudah bengkok, sehingga pada saat dipasang tekanannya nggak bisa maksimal. Lihat, juga bisa digerakkan, tapi ada sedikit grenjelnya. Lah, grenjelnya ini dia bengkok dikit aja sudah nggak boleh ini. Nah ini agak berat, ada yang mudah diputar dikit, ada yang berat nih. Oke, ini sudah rusak. Oke, di sini ada tulisannya menandakan diameter 7 mili. Nah, angka 7 ini berarti diameternya ini adalah 7 mili. Sedangkan komponen yang lain yaitu katup. Nah, ini nanti. Jadi katup ini fungsinya untuk menutup, sehingga posisi tirusnya ini harus masih bagus karena ini fungsinya untuk menutup bahan bakar. Kalau sudah nggak difungsikan, itu posisi chambernya ini tidak boleh ada geret-geret, masih harus halus posisinya di sini. Oke, kemudian untuk pemasangan, nah ini untuk pemasangan antara pinion, rek dan plunyer ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan biar pompa injeksi berfungsi. Contoh untuk rek, perhatikan di sini ada tanda titik ya, di baliknya tidak ada. Apa sih tanda titik ini? Tanda titik ini maksudnya pada saat kita masang awal ini harus menghadap, harus kelihatan. Contoh seperti ini, kita pasang di sini. Nah, dari sana nanti akan kelihatan titiknya. Nah, agak gelap, harus dilihat benar, di sana kelihatan tandanya. Intinya titik ini harus kelihatan pada saat kita lihat dari sini, dari sisi sini. Itu dari reknya. Kemudian dari pinion. Nah, dari pinion kalau kita perhatikan, nah di sini ada tandanya, ada goresan. Ini bukan mainan, tapi sudah ada tandanya dari pabriknya. Ini ada, di balik di sini tidak ada. Nah, tanda ini pada saat Anda masang pertama sama rek itu harus lurus tandanya, nanti seperti ini. Oke, dilihat harus seperti ini. Bagaimana caranya? Tandanya antara titik sama goresan pada pinion ini harus lurus. Sip, pemasangan pertama. Pemasangan kedua yaitu setelah ini lurus, yang kedua masang plunyer. Plunyer ini masuk, dibalik juga masuk. Nah ini hati-hati ya. Ini sudah dianggap sudah oke, sudah lurus ya. Anda perhatikan pada pinion di sini ada goresan. Coakan di sini ada goresan, coakan di sini tidak ada. Nah, yang ada goresan inilah pada saat Anda masang plunyer. Nah, di plunyer juga ada tandanya. Anda perhatikan sisi-sisi ini. Agak gelap. Oke, ini ada goresan ya. Coba perhatikan ini goresannya, kelihatan enggak? Ya, oke, itu goresannya. Sebelah sini tidak ada. Oke, goresan ini pada saat Anda masang ke pinion itu harus pas sama garis ini. Nah, di sini tidak ada, yang ada di sini. Intinya apa? Nanti harus masuk seperti ini. Pluk. Nah, tanda itu pas. Berarti udah pemasangannya udah benar. Oke.
Coba sekarang kita rakit komponennya. Oke, rumah pompa injeksinya kita pasang dulu rumah dari plunyer. Ingat, rumah pada plunyer di sini ada coakan, kemudian ini ada lubang. Lubang ini untuk aliran bahan bakar. Aliran bahan bakar dari kran tadi akan masuk ke sini. Nah, posisi dari rumahnya itu harus pas. Pasnya gimana? Pada rumah di sini ada pengunci, ya, rumah pengunci. Jadi di sini alur ini harus pas sama pengunci di sini. Nah, penguncinya nanti seperti ini. Sehingga apa? Ini nanti masuk sini loh. Nah, sehingga rumah plunyer nggak bisa bergeser. Nah, lubang ini juga nggak akan bergeser. Ya, jadi pemasangan pertama pastikan alur ini pas sama lubang ini sehingga kita bisa menguncinya. Oke, yuk kita pasang rumah dari plunyernya. Nah, oke, kalau seperti ini kelihatan apa enggak? Yang Anda yakin? Yang jelas itu pas. Baru kita pasang penguncinya. Ingat, harus pas. Yakin pas, kita pasang penguncinya. Oke, baru kita pasang rumah dari katup tadi, ya. Kita pasang. Kemudian kita pasang ruang penyalurnya sama pegasnya. Bagian atas sudah selesai, tinggal bagian belakangnya. Tadi ada reknya titik harus menghadap keluar istilahnya. Oke, kemudian masang pinionnya. Maka di pinion garis ini harus lurus sama titik tadi. Nah, ini harus dilihat posisinya. Yakin garis itu lurus. Kemudian setelah lurus, kalau kita perhatikan coakan itu nanti coakan pada rumah plunyer berada di sebelah kanan dari posisi saya, sehingga goresan dari plunyer ini nanti harus berada di posisi kanan gini nanti. Jadi jangan gini, ora pas. Ya, gini. Oke. Ringnya kita pasang. Kemudian pegas kita pasang. Kita masang plunyer, pastikan alurnya lurus sama ini. Nah, ini lurus, garisnya juga lurus. Oke. Baru masang dari penguncinya, paskan sama alurnya. Nah, kita dorong, masang dari tapetnya, dipaskan alur penguncinya sama lubang penguncinya. Oke, pasang penguncinya. Pasang pengunci luarnya. Ya. Untuk mengecek bagus apa tidak, satu tapet ini harus bergerak lembut. Nah, harus bisa bergerak. Berarti pemasangan plunyernya sudah pas.
Cuma kalau tanda-tanda tadi juga harus pas. Oke, ini berarti pemasangan dari pompa injeksi sudah benar. Dengan catatan tanda-tanda tadi juga pas. Kemudian ini tadi selang tekanan tinggi. Yang kedua, kita membongkar injektor atau nozzle. Kita melepas nozzle-nya, ada selang pengembali, kita lepas dulu. Ada dua pengikat dari nozzle. Nah, ini bentuk dari nozzle-nya. Oke, sekarang kita bongkar. Ya, kita melepas injektor. Ini ada baut dari tutup pengatur. Jadi injektor ini cara menyetel dari injektor dengan cara kita mengatur baut ini. Nah, nanti kita atur dengan baut ini. Oke, nah, pakai alat nantinya kita bongkari dulu. Oke, pengaturnya ada pegas, ada spindle-nya. Baru dengan menggunakan ini ditahan. Ini kita lepas. Oke, ini jarumnya. Oke, ini jarum, rumah jarumnya. Satu yang dicek, rumah jarum ini lubangnya harus berlubang. Jadi lubang kecil ini tidak boleh buntu, pastikan dia berlubang. Kemudian posisi dari jarum ini harus pada saat posisi 60 derajat kita masukkan 3/4, ini harus turun sendiri. Nah, karena berat berarti di sini nggak boleh kotor, nanti dia akan turun sendiri. Pelan-pelan turun. Posisi dari beratnya sendiri dia akan turun, berarti plunyernya dalam kondisi bagus. Dengan catatan tidak boleh ada kerak di sini. Coba kita bersihkan dulu. Ya, bodi dari nozzle. Di sini ada lubang, pastikan lubang dalamnya itu juga tidak boleh buntu. Kita menggunakan karburator cleaner untuk memastikan lubangnya. Nah, ini keluar berarti lubangnya tidak buntu. Yang tengah. Nah. Oke, lubangnya. Kemudian dari rumah dari jarum. Oke, ada lubang kecil-kecil dua. Ya, ini ada lubang besar, ada lubang-lubang kecil dua. Lubang kecil dua itu juga sama. Ya. Dia nanti akan kembali di lubangnya sebelahnya, satu sisi sini. Nah, dia untuk pengembaliannya. Oke. Yang paling penting di sini nanti adalah cara penyetelan. Nanti pakai alat yaitu pompa injektor untuk mengecek
injektor pump untuk mengecek dari di sini tekanannya. Kita bersihkan dulu semua komponen baru kita rakit. Oke. Spandel pegas, baut pengaturnya, oke. Pengencangan ini nanti kita cek di alat tes injektor. Oke, kita ke alatnya sekarang. Ini penguncinya. Terima kasih. Ini alat injektor tester atau nozzle tester. Kita perhatikan pada angka di sini, Mas. Di sini ada warna merah sama hitam. Untuk warna merah ini satuannya PSI per squat in, dan yang hitam itu MPa Mega Pascal. Oke. Di standar manual untuk injektor R175 diesel Dongfeng sama L180A itu sama. Kita lihat standarnya. Ini perhatikan di sini. Injektor pressure, tekanan pada injektor atau nozzle nanti 14,2 kurang lebih 0,5 MPa, atau di sini 145 kurang lebih 5 kg per cm persegi, atau bar kilogram per cm persegi sama bar itu sama. Kita mau pilih yang mana silahkan, yang paling mudah karena biasanya kita pakai bar atau kilogram per cm persegi. Coba kita pakai ini, jadi nilainya 150 bar anggapnya ya. Di sini karena 150 bar kita jadikan KPA itu dikalikan 100, berarti 1500 KPA. Dari KPA jadikan MPa itu dibagi 1000 sama dengan 15 MPa. Jadi di sini nanti kita mencari strip kelima setelah 10, karena 10 20 ada 10 strip. Satu strip nilainya 1. Kita nyari ke angka 15. Itu tekanan yang kita atur pada nozzle atau injektornya. Oke, sekarang kita pasang nozzle-nya. Pada saat masang nozzle, jangan dikeraskan dulu pakai kunci, pakai tangan dulu, kemudian kita bleeding. Buka kerannya, ya, kerannya ini kita buka alatnya, kemudian kita hilangkan udaranya. Nah, sampai di sini keluar solar, baru kita keraskan sama alat. Oke. Ini baut pengaturnya ya. Ini nanti kita atur berapa tekanan yang kita inginkan. Tadi 15 MPa. Coba kita kendori. Kalau kendori nanti kira-kira berapa nilainya. Oke, kita buka. Pada saat menggunakan alat injektor ini kita tekan 1 menit kurang lebih 30 kali. Kita lihat turunnya jarum. Coba kita perhatikan. Nah, terlalu kecil gitu ya. Nilainya cuma 3 MPa, padahal tadi harus 15. Nah, ini kita atur, kita keraskan biar tekanannya lebih besar. Kita keraskan karena tadi terlalu jauh. Coba. Oke, kita cek lagi.
Oke, sekitar 16, kita kurangi dikit. Ya. Kurang kencang dikit. Posisi jarum turunnya jarum sekitar 15-an. Kemudian kita juga melihat dari bentuk semprotan. Bentuk semprotannya nanti bisa A, B, C, D. Maka D ini yang bagus. Ya, D itu yang bagus dengan sudut kurang lebih 4 derajat sudutnya. Coba kita perhatikan. Kerannya kita tutup untuk sudut. Kemudian lihat bentuk semprotannya. Nah, bentuknya masih bagus sesuai sama huruf D tadi, tidak begitu menyebar. Oke. Yang kedua, kita ngecek kebocoran dari nozzle dengan cara kita tekan dengan tekanan 100. Nah, kita pertahankan. Di sini tidak boleh terjadi kebocoran. Nah, tekan di angka 10. Pertahankan selama 20 detik. Lihat posisi ini. Di sini tidak boleh terjadi kebocoran. Netes solarnya berarti nozzle-nya bocor. Itu cara ngecek kebocoran dari nozzle atau injektor. Oke? Nah, itulah cara menggunakan alat injektor tester. Kemudian tinggal kita pasang ke unit injektornya, nanti kita hidupkan. Yuk. Ya. Sekarang kita akan merakit komponen yang kita bongkar tadi, yang kemarin kita bongkar. Ini ada pompa injeksinya. Di sini tinggal posisi dari governurnya. Di sini di dalam itu ada mekanisme governor dengan menggunakan gaya sentrifugal. Karena berada di dalam, belum saya terangkan. Besok kalau kita membongkar ini baru saya jelaskan lagi untuk governor mekanik dengan cara menggunakan gaya sentrifugal. Untuk pemasangan pompa injektor, Anda perhatikan di sini untuk baspomnya. Di sini ada rek. Tuas dari rek ini nanti harus pas sama tuas di gas. Dia berada di dalam. Nah, ini. Jadi di dalam nanti di sini dengan cara Anda menggerakkan gas. Oke, itu bergerak, itu harus pas. Nah, kita kunci dulu. Paskan alur pada tuas itu sama reknya ini. Kalau kita harus yakin karena posisinya nggak kelihatan. Oke, nah, kita pasang bautnya atau baspomnya. Kita terkunci.
kita keraskan bagian dari ini bospomnya. Kemarin yang kita rakit belum kita keraskan. Kita pasang selang dari krannya, ada ring-ringnya, jangan lupa. Kita buka krannya dulu, open, bahan bakar mengalir. Oke, baru kita keraskan. Ini tidak ada udara di selang bahan bakarnya. Oke, sekarang kita coba bospomnya bekerja dengan bagus apa tidak. Kita putar poros engkol. Tapi jangan lupa di sini ada dekompresi. Ini harus ditekan pada saat kita akan memutar poros engkol. Tuas ini fungsinya untuk membocorkan kompresi sehingga mudah untuk diputar poros engkolnya. Kita tekan maksimal. Ini kita lihat pada bospomnya. Lihat, bahan bakar harus keluar. Kita ulang lagi. Oke. Kalau bahan bakar keluar, perakitan dari bospom kemarin tidak ada masalah. Kita pasang selang tekanan tinggi dan nozzle-nya. Harus seimbang, karena posisinya cuma 2. Oke, jangan keras dulu karena posisinya ini biar bisa digerakkan dengan tujuan untuk memasang dari selang tekanan tingginya. Oke, udah yakin masuk semua, baru 2 baut dari nozzle kita kencangkan. Pasang selang pengembali. Oke. Ya. Ya, dari pemasangan akan kita hidupkan. Pada saat menghidupkan motor diesel, di sini nanti sepanjang aliran bahan bakar tidak boleh ada udara. Makanya ada istilah memblading.
Jadi memastikan sepanjang aliran tekanan tinggi di situ tidak ada udara. Kita buka selang dari selang tekanan tinggi di injektor, kita kendorkan dulu, kendorkan aja, kemudian kita putar yang keluar. Oke, udah keluar, baru kita keraskan. Ya. Tinggal kita menghidupkan. Oke. Untuk menghidupkan, pada saat kita melepas tuas, maka engkol ini juga harus kita lepas. Jadi bersamaan. Nah, yang belum biasa ini agak hati-hati. Kita putar maksimal. Ya, dah selesai. Ya, itu job pertama di motor diesel, yaitu aliran bahan bakar motor diesel. Seperti kemarin, di situ ada pertanyaan setelah dari job praktikum. Pertanyaan ini nanti nilainya 70%. Tolong dijawab sebagus mungkin, sejelas mungkin. Nanti di video dan dikirimkan ke email saya. Pertanyaannya pertama, sebutkan komponen aliran bahan bakar diesel 1 silinder yang sudah kita praktekkan kemarin dan jelaskan fungsinya. Yang kedua, bagaimana cara pengecekan dari nozzle dan berapa tekanan pada diesel 1 silinder ini. Yang ketiga, jika tekanan pada injektor itu di bawah standar, anggap aja 100 bar atau 10 MPa, kira-kira apa yang terjadi? Jelaskan. Oke, 3 itu aja soalnya. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.